Lakukan tips ini agar kamu tidak bingung dalam memilih jurusan sesuai kemampuan atau keadaan diri kamu sekarang ini dan agar bisa lolos masuk kampus yang kamu inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Ketika kita memasuki dunia kampus atau dunia perkuliahan, pastinya kita harus memilih yang namanya program studi atau jurusan. Jadi kita tuh harus memikirkannya secara matang dan serius ya. Kenapa? Karena kita akan berkuliah di jurusan yang udah kita pilih selama kurang lebih 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya kapan kamu selesai kuliahnya. Karena siapa tahu misalnya kamu ngerasa tidak cocok kuliah di semester 1 ini dengan jurusan yang udah kamu pilih, dan akhirnya kamu malah putus kuliah di jurusan itu atau meninggalkan kampus dan jurusan yang udah kalian pilih itu. Dan jadinya apa? Terbuang sia-sia dong, udah bayar uang SPP di semester 1, malah kamu tinggalkan di kampus itu dan tidak menyelesaikan kuliah di kampus yang udah kalian terima. Hal ini berlaku ya buat adik kelas aku juga dan juga anak bimbingan aku tahun kemarin sebelumnya di tahun 2023 dan juga 2022. Ada yang tiba-tiba ngerasa dia itu salah jurusan dan akhirnya daftar lagi UMPTKIN di tahun berikutnya. Sekarang saya akan sharing ada 5 tips dan trik untuk menentukan jurusan atau program studi. Ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga pengalaman pribadi lainnya. Alhamdulillah aku itu masuk di jurusan pendidikan agama Islam di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Dan aku udah tamat di semester 8, berarti lulusnya tepat waktu di tahun 2024. Dan kesibukan saya sekarang saat ini yaitu sebagai guru, yang berarti sesuai dengan jurusan saya. Sebelum ke videonya, ayo teman-teman like video ini dan subscribe channel ini ya supaya aku lebih semangat membuat videonya untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @seputar.umptkin karena di situ ada informasi dan juga trailer UMPTKIN, dan juga follow Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Tips yang pertama yaitu silahkan kalian cari tahu apa sih minat dan bakat dalam diri kalian. Bagaimana caranya bang? Caranya yang pertama yaitu kalian itu kegiatan atau cara belajarnya itu apa yang kalian senang mempelajarinya. Kalian tuh jadi bersemangat dan kalian pokoknya suka lah dan bisa paham untuk mempelajarinya dengan cepat. Misal, suka belajar hitung-hitungan, berarti kalian bisa mengikuti program studi atau jurusannya yaitu pendidikan matematika atau matematika murni, pendidikan fisika, kimia, dan lain sebagainya. Atau kamu yang suka pembelajarannya itu dengan cara membaca, menghafal, lalu memahami bacaan gitu, kamu bisa memasuki jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Atau contohnya lagi nih, kamu itu suka berbicara di depan umum, suka mempraktekkan ke depan orang, tidak suka hitung-hitungan, maka kamu bisa memasuki jurusan di ilmu komunikasi. Jadi kamu tuh bener-bener perhatikan ya potensi bakat minat diri kamu itu seperti apa. Yang bisa kamu bisa menjalankan pembelajaran itu dengan paksaan, dengan bersemangat, pokoknya kalian sukalah dengan jurusan apa yang sudah kalian pilih itu. Tips yang kedua yaitu kalian bisa mengevaluasi diri kalian dengan cara melihat nilai rapor SLTA sederajat. Nilai mata pelajaran mana sih yang paling tinggi? Nilai mata pelajaran mana sih yang makin lama makin naik? Ada perubahan pokoknya dan konsisten nilainya itu benar-benar tinggi. Nah, berarti kamu bisa memilih jurusan pendidikan agama Islam. Berarti basic kamu ada di situ. Tapi itu nggak selamanya sih. Kamu bisa juga untuk lebih membuktikannya lagi dengan cara, misal tadi kan nilai paling tinggi yaitu PAI. Maka kamu bisa mengerjakan soal PAI itu, apakah masih bisa kamu mendapatkan soal jawaban yang dengan jawaban yang benar atau paling tinggi nilainya. Tips yang ketiga yaitu kalian bisa berdiskusi dengan guru BK kalian. Biasanya guru BK akan meminta kalian untuk menulis di kertas, yaitu apa aja, entah berupa gambar, berupa kata-kata, dan sebagainya. Lalu guru BK itu akan membacakan isi kertas kalian dan bisa menemukan kalian ini basicnya apa, cocok masuk di jurusan yang mana. Nah, untuk hasilnya itu kalian diskusikan lagi sama guru BK. Emang betul ya bu, saya bagusnya di jurusan ini, basic yang seperti ini. Kalian diskusikan, lalu kalian minta yakin juga sama guru BK kalian untuk bisa menjalani jurusan apa yang sesuai dengan guru BK bilang. Tips yang keempat yaitu setelah kamu tamat kuliah dengan jurusan yang udah kamu pilih, itu kerjanya nanti bakal jadi apa ya? Kamu berkarirnya pengen jadi apa ya? Nah, itu yang kamu pikirkan dari sekarang. Atau tujuan hidup kamu itu seperti apa? Contohnya, aku kan kuliah di jurusan pendidikan agama Islam.
Dan alhamdulillah sekarang aku bekerja sebagai guru mata pelajaran budi pekerti, yang berarti masih nyambung lah ya dengan jurusan aku, pendidikan agama Islam, yang akhirnya apa? Aku benar-benar lumayan enjoy mengerjakannya karena sesuai dengan bidang aku. Atau kamu ingin masuk ke jurusan hukum keluarga Islam, berarti kamu itu kerjanya pengen jadi hakim pengadilan agama, kerja di kantor KUA, dan lain sebagainya. 4 tips yang sudah kusebutkan tadi dan kalian sudah menentukan jurusan yang ingin kalian jalani. Selanjutnya adalah tips yang kelima, yaitu silahkan kalian berkonsultasi kepada orang yang berpengalaman. Maksudnya, silakan kalian berkonsultasi kepada orangnya itu yang sedang menjalani atau yang udah lulus sesuai dengan jurusan yang udah kalian pilih itu. Contohnya, bisa kalian konsultasi kepada kakak kelas kalian, kepada guru kalian, dan lain sebagainya. Tanyakan kepada mereka, kalau aku kuliah di jurusan PAI, mata kuliah dan kegiatannya apa aja ya bang? Nah, kalau di PAI itu ada mata kuliahnya itu dibagi menjadi 2, ada berupa pembelajaran dan juga ilmu agama. Kalau pembelajaran ada seperti dimulai dari media, strategi, desain, psikologi, micro teaching, dan lain-lain. Begitu juga dengan ilmu agama, ada seperti fikih. Kalau fikih kan berarti ada praktek tuh, ada praktek sholat, praktek mengkafani mayat, dan lain sebagainya. Lalu ada juga studi dan ilmu Al-Quran dan hadis, sejarah Islam, dan lain-lain. Nah, dari situ kalian udah tahu nih gambaran kuliahnya seperti apa, mata kuliahnya apa aja. Jadi kalian tidak kaget lagi kalau misalnya ada mata kuliah seperti itu. Kalian sudah benar-benar siap mengikuti mata kuliah yang sesuai dengan jurusan yang sudah kalian pilih. Lalu kalian tanyakan juga ya, lulusnya bagaimana? Susah atau sulit? Banyak nggak persyaratannya? Lalu kalau misalnya jurusan ini kerjanya apa? Lalu peluang masuk kerjanya mudah atau sulit? Banyak nggak lapangan pekerjaannya? Pokoknya kalian tanyakan semuanya ya kepada mereka yang sudah berpengalaman. Tips yang keenam, tidak ikut-ikutan teman dalam memilih jurusan. Contohnya, kamu berpikir seperti ini, aku pilih jurusan pendidikan matematika aja deh, karena itu orang-orangnya pintar-pintar gitu, keren-keren banget, pasti aku nanti dipandang jadi orang pintar gitu. Jangan ya kalian pilih jurusan pendidikan matematika kalau misalnya kalian tidak ada basic di hitung-hitungan atau tidak menyukai matematika. Atau kalian pilih jurusan lainnya seperti teknik informatika, karena peluang kerjanya kan besar tuh, jadi lebih mudah untuk mendapatkan kerja. Jangan juga kalian pilih jurusan itu kalau tidak ada basic kalian di situ ya, tidak ada basic pemrograman kalian, tidak ada basic dalam mengolah komputer seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kalian jangan mau disuruh orang tua, baik itu ayah atau ibu kalian tuh harus masuk jurusan A ini, karena peluang kerjanya besar, bisa mengikuti bisnis dia gitu. Sedangkan kalian tidak ada basicnya di sana. Sedangkan kalian itu benar-benar terpaksa lah kalau misalnya kalian mengikuti jurusan di situ. Jangan kalian pilih ya, harus bisa kalian menolaknya. Karena secara logika kan kita yang kuliah, kita yang menjalani kuliah itu dengan jurusan yang mau kita tempuh. Kitalah yang tahu apa bakat minat diri kita, apa basic kita. Jadi ikuti kemauan diri kita sendiri ya, jangan ikuti kemauan orang lain. Jika kemauan orang lain itu tidak baik buat kita atau membuat kita dalam keadaan terpaksa menjalani jurusan tersebut. Dan tips yang ketujuh, ini tuh bonus ya, yaitu selalulah meminta doa atau meminta pertolongan kepada Allah. Semoga tunjukkanlah jurusan mana yang pas untuk aku ya Allah. Dan semoga jurusan yang udah aku pilih ini benar-benar sesuai dengan bakat diri aku benar-benar enjoy menjalankannya, tidak merasa salah jurusan, dan bisa menunjukkan hal yang terbaik buat diri aku. Jadi pokoknya semuanya serahkanlah kepada Allah ya. Yaps, itu dia 7 tips dan trik menentukan jurusan kuliah yang tepat di tahun ini 2025. Semoga jurusan yang udah kalian pilih itu benar-benar bisa kalian terapkan dengan enjoy, dan bisa kalian benar-benar kuliah dengan serius dan lain sebagainya. Dan semoga kalian itu lolos jalur kuliahnya itu di pilihan pertama ya. Contoh kan misalkan jalur kuliahnya itu melalui daftar UMPTKIN. Ada 3 jalur. Mudah-mudahan jalur pertama ini ya yang kalian terima, yang merupakan prioritas jurusan yang paling kalian idam-idamkan, yang paling kalian inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, atau bisa chat WA aku 0895 1551 2714. Share ya video ini ke medsos yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.